Oke, silakan Pak Sudarno. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Berikut saya akan presentasikan tentang matriks yang tugas yang kemarin itu. Yeah. Langsung saja. Pertama itu dari Dimitri Fairisi 2015. Judulnya apa dulu Pak? Judul tak? Rencana judul tak? Rencananya sih Bu, judulnya itu evaluasi partisipasi masyarakat pada sistem pengelolaan drainase perkotaan di Kota Pinrang. Jadi sistem partisipasi Bu, partisipasi masyarakat. Baik. Lanjut Pak. Yang pertama tadi itu dari Dimitri Fairisi 2015. Judulnya Analisis dan Evaluasi Saluran Drainase pada Kawasan Perumnas Talang Kelapa di Subdas Lembidaro Kota Palembang. Rumusan masalahnya, banjir yang terjadi akibat limpasan air yang terjadi pada saluran drainase pada kawasan Perumnas Talang Kelapa di Subdas Lembidaro Kota Palembang. Hasilnya, dimensi saluran yang sudah ada pada kawasan Perumnas Talang tersebut sudah tidak mampu mengalirkan debit air secara maksimal. Dan menurut hasilnya ini, penulis melakukan dua cara untuk menghitungnya, yaitu dengan menggunakan metode rasional dan trial and error, menggunakan program EPA, SWMM. Saya tahu apa ini programnya ini Bu. Yeah. Terus perbedaannya itu mengevaluasi dimensi saluran drainase yang ada dengan dua cara yang tadi, pakai rasional dengan trial and error, menggunakan program EPA tadi. Yang kedua, Edi Sutomo 2017, efektivitas drainase ramah lingkungan dalam mereduksi genangan pada kawasan perumahan, yang studi kasusnya itu di Ciampea, Kabupaten Bogor. Adapun rumusan masalahnya yaitu analisis penerapan sumur resapan. Jadi sumur resapan yang diteliti kayaknya ini Bu, sebagai drainase ramah lingkungan pada kawasan perumahan. Dan hasilnya penerapan sumur resapan yang merupakan salah satu metode dari drainase yang berkelanjutan sustain di perumahan Ciampea, menurut hasilnya sangat efektif dalam mereduksi debit air banjir sebagai media drainasenya. Adapun sumur resapan dapat difungsikan sebagai pengendali banjir serta untuk memperbaiki kondisi permukaan air tanah. Nah, perbedaannya menggunakan sumur resapan sebagai salah satu metode yang efektif dalam mereduksi debit air banjir. Berikut Ajeng Kusuma Dewi, Ari Setiawan, Agus P. Saido 2014. Evaluasi sistem saluran drainase di ruas Jalan Solo, Sragen, Kabupaten Karanganyar. Nah, rumusan masalahnya terdapatnya catchment area yang tidak mampu menampung volume debit air hujan pada permukiman yang berpotensi terjadi genangan di sekitar saluran drainase jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Hasilnya, kalau saya lihat ini hasilnya ini memakai apa istilahnya menghitung curah hujan dengan dua stasiun. Jadi dari beberapa stasiun hujan yang ada itu, dua diantaranya stasiun hujan Silamat dan stasiun hujan Kabak Ramat yang digunakan dalam perhitungan debit rencananya dengan metode rasional untuk perencanaan drainase jalan. Jalan yang dimaksud itu Solo ke Sragen, yang pada kesimpulannya bahwa dari kedua
stasiun hujan tersebut, debit rencana itu pada saat dia menghitung debit rencananya lebih besar dibanding debit yang sudah ada, berarti sehingga apa istilahnya, saluran yang ada itu sudah tidak mampu lagi untuk berfungsi maksimal. Perbedaannya yaitu membandingkan debit existing yang ada dengan debit rencana di beberapa stasiun curah hujan yang saya sebutkan tadi. Berikut Nurman Jamal, Aswandi, Rosiani 2020. Kajian daya dukung drainase perkotaan di Kota Jambi. Studi kasusnya yaitu di drainase perkotaan kawasan Simpang Mangga. Adapun rumusan masalahnya yaitu untuk mengetahui daya dukung dan sistem jaringan drainase perkotaan Kota Jambi sebagai akibat dari perubahan tata guna lahan dengan jumlah penduduk yang 600.000 lebih, terdiri dari 8 kecamatan induknya dan 3 kecamatan pemekaran. Nah, hasil yang didapat dari penelitian tersebut, terjadi selisih yang sangat besar antara volume limpasan air yang mengalir pada saat curah hujan tinggi dengan daya dukung drainase di area Simpang Mangga, Kota Jambi. Jadi limpasan airnya ini sudah tidak mampu lagi masuk ke saluran drainase sehingga menyebabkan banjir. Perbedaannya yaitu mengetahui daya dukung atau debit banjirnya, dan sistem jaringan drainase perkotaan. Berikut Nurhapni Hani Burhanuddin. Nah, ini tahunnya tidak jelas tahun berapa ini, Bu. Jadi saya kosongkan saja. Judulnya itu kajian pembangunan sistem drainase berwawasan lingkungan di kawasan perumahan. Nah, tidak jelas juga ini kawasan perumahan apa. Rumusan masalahnya, menguji suatu kawasan dalam kemampuannya meresapkan air ke dalam tanah demi drainase berwawasan lingkungan. Jadi apa istilahnya ini, rumusan masalahnya itu mencoba untuk mengkaji bagaimana penerapan drainase berwawasan lingkungan. Hasilnya itu menunjukkan bahwa di daerah studinya hanya menghasilkan beberapa unit sumur resapan yang dibutuhkan. Hal ini mengindikasikan jika jenis tanah yang mendukung pelurusan air ke dalam tanah, maka tidak harus selalu sumur resapan dibangun pada setiap rumah. Artinya bisa dibangun secara kolektif. Adapun RPH-nya tetap harus dikembangkan untuk kepentingan yang lebih jauh, seperti estetikanya, sumber oksigen, dan kenyamanan lingkungan. Jadi kalau melihat ini, Bu, hasilnya ini, pembahasannya, penulis ini berusaha untuk meneliti apakah di daerah tersebut dibangun sumur resapan atau tidak. Nah, perbedaannya yaitu mengetahui jumlah sumur resapan yang dihasilkan berdasarkan debit air dan catchment area di kawasan perumahan tersebut. Berikut Adi Yusuf Muttaqin 2007. Judulnya itu kinerja sistem drainase yang berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat. Studi kasusnya di Perumahan Josroyo, Indah Jaten, Kabupaten Karanganyar. Rumusan masalahnya, mengevaluasi sistem kinerja jaringan drainase di Perumahan Josroyo. Selanjutnya, menemukan tingkat pemahaman masyarakat akan fungsi sistem drainase yang berkelanjutan serta tingkat kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sistem jaringan irigasi
jaringan drainase maksudnya. Nah, hasilnya yang pertama hasil yang didapat dari penelitian tersebut diperoleh pertama partisipasi masyarakat pada pengelolaan drainase di perumahan Josroyo Indah memiliki kinerja yang baik. Yang kedua, nilai komponen drainase menunjukkan 87,35%, yang artinya bahwa kondisi drainase di kawasan tersebut memiliki kinerja yang baik. Namun, menurut hasilnya ini, namun masih perlu ditingkatkan dengan pengerukan sedimentasi saluran dan beberapa perbaikan kecil pada saluran drainase. Nah, untuk perbedaannya ini Bu, apa namanya? Kalau saya lihat dengan judul yang saya coba angkat nanti ini, kayak agak-agak mirip ini Bu, agak-agak mirip nanti karena yang apa namanya? Yang ingin dicapai pada penulis ini kan partisipasi masyarakatnya, artinya bagaimana peran serta masyarakatnya itu di kawasan tersebut. Nah saya juga sepertinya sama begitu, cuman bedanya di lingkungan saya sendiri. Kalau melihat hal ini, bagaimana kalau saya rubah lagi judul saya itu, karena kan kita ketahui bersama bahwa di era sekarang ini apa namanya, partisipasi masyarakat itu bisa dikatakan sedang mengarah kurang. Jadi saya mencoba berdasarkan jurnal-jurnal atau referensi yang lain, saya mencoba mengangkat dengan merubah judul yang saya tadi itu, faktor yang menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat. Artinya partisipasi masyarakat ini kan kalau kita lihat langsung ke lapangan kan sudah pasti mengalami penurunan. Jadi yang saya mau angkat nanti itu kira-kira faktornya apa gitu yang menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat itu turun. Jadi mungkin seperti itu Bu. Iya. Lanjut, yang ketujuh itu Dwi Kumalasari Tisnawati 2018. Penataan sistem drainase pemukiman berbasis masyarakat dengan metode perencanaan partisipatif di Kelurahan Pancol, Kecamatan Pekalongan Timur. Nah, rumusan masalahnya itu kebersihan drainase, menutup dan memutus saluran drainase atau menggunakan drainase untuk kepentingan pribadi merupakan beberapa perilaku masyarakat yang berkaitan dengan rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap drainase di lingkungannya yang diakibatkan dari kurangnya rasa memiliki. Nah, hasil yang dia dapat itu, penulis ini ternyata merencanakan apa istilahnya, memberikan sebuah rencana untuk menata drainase tersebut dalam jangka 5 tahun atau jangka menengah pada sistem drainase tersebut. Nah, salah satunya yang dihasilkan itu adalah pembangunan rumah pompa sebagai pengendali banjir. Jadi kalau saya lihat hasilnya yang seperti itu. Yeah. Terus perbedaannya itu melakukan kajian tentang rencana penataan sistem drainase untuk jangka menengah 5 tahun dalam mengatasi persoalan banjir. Jadi ini rencana 5 tahunannya ke depannya seperti apa. Terus lanjut, Dani Eko Guntoro, Doni Hari Suseno, Evi Nur Cahya 2018. Pengelolaan sistem drainase secara terpadu untuk pengendalian genangan di kawasan Sidokare, Kabupaten Sidoarjo. Rumusan masalahnya, mengevaluasi kondisi daerah tangkapan air atau DTA pada daerah studi yang dimaksud sebagai upaya penanganan genangan pada daerah yang telah ada infrastruktur drainasenya, serta menganalisa kejadian banjir historis yang pernah terjadi agar dapat diperoleh sebuah bentuk pengelolaan drainase secara terpadu yang sesuai untuk lokasi studi, serta mengetahui besarnya biaya untuk penanganan secara terpadu.
Jadi hasil yang dia dapatkan dari penelitian tersebut, banjir historis di kawasan Sidokare itu memiliki nilai intensitas hujan sebesar 17,55 mm per jam. Nilai tersebut mendekati hasil perhitungan intensitas hujan rencana yang skala ulang 1,01 tahun, yaitu sebesar 16,503 mm per jam. Nah, dari hasil penelitian tersebut juga, penulis mencoba merumuskan biaya konstruksi untuk penanganan pemrowasan terpadu itu di kawasan Sidokare sebesar 19 miliar lebih. Cukup besar juga ini, Bu. Jadi pada intinya bahwa hasil penelitian ini dia bandingkan antara nilai intensitas hujan yang dulu-dulu itu dengan yang sekarang, dia kaji terus bagaimana, kalau maksudnya melihat apakah yang dulu-dulu itu lebih tinggi dari yang sekarang, terus membandingkan dengan kondisi drainase yang ada. Perbedaannya yaitu menganalisa kejadian banjir historis yang pernah terjadi serta rencana penanganannya. Baik, lanjut. Dian Febrianti Suciatina Silvia 2019. Judulnya itu optimalisasi pemeliharaan drainase berdasarkan persepsi masyarakat. Nah, rumusan masalahnya, tidak maksimalnya tampungan drainase yang menyebabkan air hujan yang mengalir membawa tanah ke dalam bangunan drainase, sehingga menyebabkan terjadinya sedimentasi dan pendangkalan, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara penanganan drainase, serta kebiasaan yang telah menjadi budaya, yaitu kebiasaan membuang sampah sembarangan. Hasilnya, kondisi existing drainase di perumahan yang dia maksud itu menunjukkan masih adanya sedimentasi, pendangkalan pada saluran, pendangkalan salurannya itu yang masih menggunakan saluran tanah, serta banyaknya sampah dan tumbuhan liar, maksudnya vegetasinya ini yang banyak tumbuh, dan minim dilakukan gotong royong secara rutin ataupun berkala terkait pemeliharaan drainase. Optimalisasi pemeliharaan drainase berdasarkan persepsi masyarakat di perumahan BB1 tergolong dalam kriteria baik. Jadi mungkin dari hasilnya ini diadakan turun langsung ke lapangan atau memakai metode yang lain sehingga didapat jawaban tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang pemeliharaan drainase. Di mana hasil analisisnya menunjukkan persentasenya sebesar 72,09%. Nah, dari hasil persentase yang telah didapatkan dari setiap pertanyaan kuesioner, berarti kuesioner tadi yang dia pakai, menunjukkan persepsi masyarakat BB1 itu setuju bahwa kondisi drainase saat ini perlu dilakukan pemeliharaan. Jadi, menurut peneliti ini, persepsi masyarakat, menanyakan langsung ke masyarakat bagaimana persepsinya, apakah perlu diadakan perlu diadakan pemeliharaan atau tidak. Begitu kalau saya tangkap. Perbedaannya ya tentang persepsi masyarakat juga ini, kayak mungkin sama juga dengan judul nanti ini, Bu, tentang dia pakai metode kuesioner, dia pakai. Iya, Bu. Ya, saya lanjut terakhir. Marsuki Dilla dan Ahmad Daeng Pairani 2006. Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase di Kelurahan Manuruki, Kota Makassar. Rumusan masalahnya yaitu sejumlah lokasi pemukiman terlihat dengan jelas kondisi saluran drainase yang kurang terpelihara dengan baik.
adanya genangan air yang sudah lama berlangsung di sejumlah tempat dan dipenuhi kotoran sampah serta saluran drainasenya itu ada yang mengalami kerusakan, sedimentasi akibat lumpur yang berlapis-lapis. Nah, hasilnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase yang dikategorikan sedang berdasarkan hasil penelitiannya, Bu. Terus berdasarkan hasil penelitiannya pula bahwa penurunan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase itu dipengaruhi oleh pengetahuan lingkungan yang sedang, artinya ada yang tahu, ada yang mengerti, ada juga yang tidak. Sikap memelihara lingkungan yang negatif, artinya kurang. Dan ternyata pendapatan juga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dan kurangnya fasilitas pembuangan sampah. Nah, perbedaannya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase. Jadi itu mungkin 10 ringkasan jurnal yang disusun dalam bentuk matriks. Mungkin masih banyak jurnal-jurnal yang lain, tapi belum sempat dicari-cari lagi, Bu, yang berhubungan dengan judul saya ini. Kira-kira mohon masukan dan saran. Oke, Pak Sudarno. Intinya itu, Pak, ya, yang jelasnya bahwa judul letak itu berangkat dari suatu permasalahan, ya. Iya. Apa tadi judul letak? Evaluasi partisipasi masyarakat pada sistem pengelolaan drainase. Pengelolaan drainase di mana? Di Kota Pindrang, Bu, di Pindrang. Permasalahan yang di sana sekarang yang terjadi seperti apa, Pak? Berbicara masalahnya itu di lingkungan sekitar saya saja, Bu. Yeah. Hampir semua drainase itu sudah tidak berfungsi, Bu. Artinya masyarakat lebih cenderung itu untuk menghindari banjir, istilahnya ini, masyarakat lebih cenderung itu membangun rumahnya itu ditinggikan saja dibanding mengeruk saluran itu. Terus di sepanjang saluran drainase tersiernya juga air hilang semua, Bu. Iya. Tadi ada beberapa jurnal ya yang sudah di-review dan ada beberapa yang mirip, Pak Sudarno, ya. Ada yang mirip. Yang jelasnya penelitian S2 itu, kalau S1 kan cukup menjawab apa saja. Nah, kalau S2 itu harus menjawab apa dan mengapa. Apa dan mengapa. Makanya penelitian S2 itu harus melakukan suatu analisis. Kita analisis lagi lebih mendalam, kira-kira kalau apa penyebabnya. Kalau misalnya penelitian S1 kan sudah cukup kalau kita ketahui penyebabnya apa, ya. Tapi kalau S2 itu lanjut lagi mengapa. Jadi makanya penelitian S2 itu rumusan masalah itu disarankan itu sampai 2 sampai 3 dan review jurnal itu 40 sampai 40 ke atas lah untuk mereview jurnal referensi yang digunakan, ya. Jadi kalau misalnya nanti judulnya Pak Sudarno itu tentang pemanfaatan drainase, berarti di judul itu harus muncul permasalahan, harus muncul metode yang digunakannya itu seperti apa, dan hasilnya nanti untuk apa. Untuk apa kita lakukan itu penelitian, Pak Sudarno? Untuk meningkatkan fungsi drainase atau seperti apa? Apa istilahnya, Bu? Dari dulu sebenarnya saya sudah berniat untuk mengangkat ini masalah. Yeah. Dalam bentuk, pernah juga saya coba-coba buat kolom di media-media online itu tentang drainase, tetapi tanggapannya dari pihak pemerintah itu dingin-dingin saja.
Jadi saya mencoba karena saya melihat di beberapa daerah atau kabupaten yang lain itu, khususnya di Sulawesi Selatan itu ada beberapa kabupaten itu sudah membuat perda tentang khusus drainase. Dan nah itu tujuan saya sebenarnya, ingin bagaimana caranya supaya Pindrang juga mempunyai perda tentang drainase itu nanti. Jadi mungkin nanti penelitian ini bisa dijadikan rujukan pemerintah untuk bagaimana menggodok itu supaya dibuatkan perda tentang drainase nanti. Itu salah satu tujuannya sebenarnya, Ibu. Iya. Analisis, kita mencoba menganalisis. Tapi Bu, bagaimana kalau saya rubah itu judulnya itu yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa karena kan sudah pasti nih bahwa partisipasi masyarakat di kota saya ini, di daerah saya ini pasti sangat rendah, bahkan tidak sekali. Jadi bisakah saya rubah judul saya itu apa istilahnya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan partisipasi masyarakat itu kurang, dan bagaimana cara untuk meningkatkannya, bagaimana kalau begitu, Bu? Nah, itu yang mau kita ramu, yang mau diramu sehingga dia berbentuk judul nanti, Pak. Makanya itu tujuannya kita lakukan review jurnal supaya lihat kira-kira kalau rencana penelitian seperti ini, kira-kira judul-judul yang sudah kita lihat itu bisa kita kasih mirip-mirip lah, atau bisa kita ambil referensi dari judul-judul yang tadi. Ada kan yang banyak yang mirip itu, Pak. Yang jelasnya yang selalu saya tekankan bahwa itu ada metodenya. Permasalahannya kan tadi, permasalahannya itu fungsi drainase yang tidak ini, yang tidak maksimal, kan? Betul. Kemudian berbasis masyarakat, partisipasi masyarakat. Metode apa yang digunakan nanti? Apa istilahnya kalau metode kuesioner itu, Bu? Metode apa namanya itu? Kalau dipakai saja, artinya mengumpulkan semua informasi dari masyarakat atau instansi yang terkait, bagaimana meramu nanti ini permasalahan menjadi hasil. Berbasis persepsi masyarakat. Iya. Berarti pakai lokus, Pak, dia pakai study case, Ki. Iya, studi kasus. Iya. Di Kabupaten Pindrang, ya. Iya. Secara umum itu, Pak, atau kecamatan? Bisa saya kerucutkan. Iya. Karena kalau saya kerucutkan hampir semua sih, Bu, wilayah kami di sini seperti itu. Jadi kalau mau dikerucutkan ya lebih baik saya ambil di daerah-daerah sekitar yang dampak besar. Lakukan identifikasi awal, Pak Sudarno. Kira-kira daerah mana yang lebih tingkat permasalahan akibat tidak berfungsinya drainase secara maksimal itu, di mana yang lebih tinggi permasalahannya. Oh, siap. Ya, karena perlu diingat bahwa waktu tak ini kita kan S2, tidak banyak waktu tak. Ya kan? Makanya dari awal saya tekankan dalam menemukan atau menentukan judul penelitian itu, pertimbangkan kemampuan dana dan waktu. Nah, itu juga, Bu. Ya. Terutama itu. Ya. Makanya kalau kita skopnya terlalu luas, saya khawatirkan nanti mungkin kuesionernya juga populasi dan sampel yang kita ambil juga akan banyak, kan? Saya khawatirnya seperti itu. Bisa mungkin saya kerucutkan ke beberapa ruas jalan. Harus berdasar itu, Pak, harus ada data bahwa dari sekian kecamatan yang ada di Pindrang, harus ada data awal, Pak, bahwa dari sekian banyak kecamatan di Pindrang, lokasi inilah yang paling tinggi tingkat masalahnya akibat drainase ini. Siap. Apakah kan bisa saja itu diidentifikasi yang sering terjadi banjir kah, dan lain sebagainya, kan? Itu lakukan identifikasi awal dulu. Siap, Bu. Jadi kurang lebih seperti tadi. Jadi menganalisis kinerja drainase, ya. Iya, Bu.
atau fungsi drainase berbasis masyarakat, ini berbasis partisipasi masyarakat. Kemudian dalam kurung itu nih kecamatan apa yang kita tentukan nantinya. Kan anu juga Bu, apa namanya? Yang saya hindari juga ini dalam metode penelitiannya nanti itu, karena kan sudah umum, sudah lumrah itu bagaimana cara melakukan metode penelitian itu. Yang terdahulu itu dia hitung debit banjirnya berapa, dia hitung dimensi salurannya berapa, kan sudah umum yang begitu Bu, cuma karena tidak ada sampai sekarang ini tidak ada jawaban bagaimana yang dalam pikiran saya ini Bu ya, tidak ada jawaban tentang bagaimana, apa sih yang menyebabkan itu masyarakat sampai tidak berempati sekali terhadap lingkungannya dalam hal ini drainasenya, sehingga dibiarkan begitu saja, bahkan pemerintah pun seolah-olah acuh tak acuh. Nah, itu juga perlu dikerucutkan itu Pak Sudarno, apakah yang kita teliti nanti dari perencanaannya atau setelah ininya? Kalau yang saya mau itu Bu, anunya saja Bu, apa namanya? Kan perencanaannya sudah ada nih master plan-nya itu yang terdahulu. Yang saya teliti itu outputnya langsung ini apa artinya setelah ada ini barang. Setelah ada. Karena saya pernah terlibat di program-program pemberdayaan itu, banyak salah satu faktor ya yang menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi atau kurang pemeliharaan terhadap infrastruktur yang sudah ada itu, yang banyak ternyata kesalahan itu berasal dari perencanaan. Ada beberapa infrastruktur yang dibangun itu tidak berbasis kebutuhan masyarakat, tapi berbasis kebutuhan elit. Ya kan? Belum lagi kalau kita tinjau dimensinya, ya kan? Belum lagi ditinjau lebih kecil, lebih rendah jika di yang hulu ya, daripada hilirnya atau tak balik ya. Nah, itu bisa saja kan? Iya. Apakah kebutuhan drainase di tempat itu selesai atau tidak, menyelesaikan masalah atau tidak? Kan biasa ada dari survei itu menyatakan bahwa nanti dia menyelesaikan masalah kalau sampai di titik ini, sampai di kilometer sekian, karena di situ rentan mungkin ketinggian airnya, ataukah limbah rumah tangga yang cukup banyak, ataukah limpasan air yang terjadi itu membutuhkan drainase di situ titiknya. Jadi banyak faktor sebenarnya yang menarik untuk dianalisis kalau kita berbicara mengenai drainase ya, mulai dari perencanaan itu. Karena dulu itu kalau kami lakukan wawancara ke masyarakat, kenapa tidak pelihara drainase tak Ibu? Ini kan ini kan bukan kebutuhan tak ini, kita sebenarnya lebih butuh ini daripada ini, kenapa ini yang dibangun? Nah, bisa saja itu yang terjadi kan, dan banyak terjadi seperti itu. Jadi salah satunya saja Budi Iya, tergantung kita. Makanya baca-baca kita di jurnal yang relevan, Pak Sudarno, yang mirip-mirip toh, baca kemudian ambil yang paling relevan 2-3, bisa digabungkan rumusan masalahnya, misalnya menggunakan kuesioner, kemudian banyak tadi, ada hampir 3 tadi ya, 3-5 tadi yang mirip-mirip rencana Jeruta itu Pak. Dibaca ulang kembali baik-baik, latar belakangnya dan rumusan masalahnya, metode yang digunakan juga. Oke? Iya. Iya. Baca-baca ulang kembali itu untuk membantu Pak Sudarno dalam menyusun latar belakangnya bab 1-nya. Siap. Oke, Pak. Ya, terima kasih banyak, Bu. Iya, nanti di batasan masalah tadi kita batasi bahwa penelitian ini tidak meneliti terkait perencanaan, ya. Oh ya, siap. Supaya dosen penguji nanti. Yang hindari memang itu, Bu. Ya, makanya perlu dibatasi dan ditulis di batasan masalah supaya pada saat ujian nanti dosen penguji sudah tidak bertanya lagi ke arah perencanaannya karena sudah dibatasi. Oke? Ya, siap, Bu. Oke. Selanjutnya masih ada yang mau presentasi tugas atau yang mau konsultasi? Oh iya, saya Bu. Ya, silakan Bu Muslian.
Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Kan wabarakatuh. kemarin Bu saya sudah buat jurnal, tapi setelah saya tanya organik PLN, ternyata yang saya angkat itu kan AMDAL-nya, Ya. baru proyeknya yang 150 KV. Kalau AMDAL itu ada khusus untuk ketentuannya memang kayak 250 KV atau pembangkit. Jadi saya ubah. Jadi yang saya angkat lagi ini pengaruh peran project manajemen office terhadap kinerja tenaga kerja infrastruktur kelistrikan, Bu. Pengaruh apa tadi? Karena saya lihat memang di sini, Bu. Ya, Pengaruh apa? pengaruh peran Ya. project manajemen office atau PMO terhadap kinerja infrastruktur ketenaga listrikan. Ketenaga listrikan, lebih ke saya angkat judul ya? di sini. Iya, Bu. Iya, Bu. Karena saya lihat di sini memang, Bu, proyek PLN kalau saya bandingkan dengan proyek PU memang jauh beda, Bu. Karena di sini, Bu, terlalu banyak proyek yang mandat baru tidak sesuai. Yang satu kan dari 2017 sampai sekarang belum selesai, itu pun juga sudah 4 kali perpanjangan waktu. Baru progresnya baru 88%, Bu. Makanya saya angkat yang ini, Bu. Berarti nanti judulnya saya juga sudah analisis kinerja infrastruktur infrastruktur ketenagakerjaan. Infrastruktur ketenagakerjaan. Infrastruktur kelistrikan, Bu. Ya, kelistrikan. Ketenaga listrikan, iya, ketenaga listrikan. Ketenaga listrikan. Iya. Analisis kinerja infrastruktur ketenaga listrikan. Infrastruktur analisis. Berbasis apa tadi itu? Keran. Ya, Bu. Berbasis apa tadi kita? Keran PNO ya? PNO. Iya, PMO-nya, Bu. Iya, tugasnya PMO. Karena di sini PM-nya saya lihat kinerjanya apa ya, Bu? Jangan di site yang PM-nya. Kebanyakan di sini yang ada SM-nya. Mereka ada yang di bahan mereka ada di pusat. Oke, itu makanya banyak, kalau kulihat terlalu banyak yang mandat. Ya, tapi harus nanti jelas di latar belakang tadi permasalahan apa yang ada, yang kita sampaikan tadi itu harus kita. Oh iya. Belakang. Jadi kita analisis nanti kinerjanya infrastruktur ketenaga listrikan itu berdasarkan PNO tadi yang kita sampaikan. Oh iya Bu. Jadi nanti saya ubah kembali lagi tuh, Bu. Ya. Terus Bu, kan saya cari-cari literaturnya, saya tidak dapat, Bu. Jadi bagaimana itu, Bu? Atau pasti ada lah. Cari pelan-pelan, cari satu-satu. Jangan Bapak Ibu jangan mencari referensi secara gelondongan ya. Maksud saya jangan diketik full judul itu di Google. Contoh yang paling sederhana. Misalnya jangan ketik analisis kinerja infrastruktur listrikan berbasis ini, jangan. Tapi cari satu-satu Ki. Penelitian tentang atau jurnal tentang infrastruktur ketenaga listrikan atau jurnal tentang PNO dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh iya Bu, iya Bu. Cari sepotong-sepotong Ki. Iya, makasih Bu. Iya. Yang lain masih ada? Asis sampai di mana Pak Asis? Saya Bu. Selesai fokus kemarin itu saya di referensi yang berhubungan dengan Mendeley. Jadi misalnya untuk saat ini seperti ini Bu. Iya. Saya tampilkan dulu. Saya di Mendeley itu saya sudah masukkan masukkan satu file, satu
Folder lah. folder Ah. metode penelitian, misalnya ini sudah masuk semua. Nah, setelah itu saya masukkan lagi di tugas penelitian saya ini. Nah, misalnya ini sudah masuk seperti ini, Bu. Iya. Nah, ini sudah masuk citasinya. Ya. Dan terakhir itu saya sudah masukkan seperti ini. Iya. Jadi ya ini lumayan lama ini, Bu, sebenarnya baru saya tahu ini. Nah, jadi untuk sementara karena ternyata menulis yang sebaiknya, maksudnya dalam penulisan itu kita harus paham dulu yang ini, baru sebenarnya bagusnya kita memulai menulis. Ya, karena pada saat kita menulis, misalnya ini sudah banyak, nah itu langsung bisa dimasukkan ininya, citasinya. Jadi begitu sampai perkembangan terakhir seperti itu. Walaupun ini sebenarnya dari kata-katanya ini saya masih perlu olah kembali, tapi saya lebih fokus ke pencarian di Mendeley, terus memasukkan citasi yang saya pakai itu modelnya apa, APA. Nah, dan ya sampai di situ untuk sementara. Jadi daftar pustaka itu masih bisa diedit, Pak. Tolong ke bawah sedikit ke daftar pustaka. Itu jenis hurufnya masih bisa dirapikan itu, Pak Asis. Itu kan ada huruf besar semua. Oh ini? Iya, bisa. Iya. Bisa juga dirapikan rata kiri, rata kanan kan. Oh iya, begini. Iya. Kemudian jenis hurufnya ini kan huruf besar semua ini masih bisa juga dirubah. Oke, Bu, siap. Iya. Jadi sampai di situ untuk perkembangan terakhirnya. Oke, mantap. Jadi minggu depan itu sudah selesai semua ya. Minggu depan saya sudah terima beres draft bab 1. Karena pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Herul, bab 2 dan bab 3. Jadi tinggalkan zona nyaman Bapak Ibu. Segera berlari. Saya juga mau bertanya ini, Bu. Iya. Itu kan kemarin saya juga sudah cek di Tunritin. Untuk masalah plagialismenya. Ya. Rata-rata yang tinggi plagialisme itu di kutipan yang kita ambil, tapi kan kita sudah cantumkan sumbernya di situ, Bu. Ya. Berarti kita tidak boleh ubah lagi. Kalau yang terdeteksi sebagai plagiasi itu kalau Bapak copy paste 100%. Walaupun Bapak Ibu menuliskan sumber referensinya, tapi Bapak Ibu mengcopy paste secara 100%, itu akan otomatis terbaca plagiasi. Makanya diarahkan untuk melakukan parafrase atau meramu kembali kalimatnya berdasarkan apa yang Bapak Ibu pahami. Jadi dibaca ulang dulu per kalimat. Setelah ditangkap maknanya seperti apa, silakan Bapak Ibu membuat kalimat sendiri yang tidak mengubah arti dari kalimat aslinya. Nah, seperti itu. Pasti akan terbaca deh. Kalau kita copy paste 100% pasti terbaca. Ya, Bu. Kasih. Ya, masih ada? Bu, saya mau maafin terlambat tadi. Iya, Pak. Masuk. Ya. Saya ikuti webinar-nya ini yang di transportasi tadi itu yang BPJN punya. Sampai di mana nih Pak Luka? Itu kan saya sudah Bu, sudah kirim ulang itu, tapi mungkin masih ada masukan-masukan barangkali dari Bu. Saya punya ini. Kaitannya mungkin dia punya tadi itu cara mendaftar usahanya seperti apa, terus ininya. Nah, itu mungkin saya minta masukan dari Ibu. Jadi saya belum periksa ya, belum ada yang saya buka yang terkirim kembali itu belum ada saya periksa karena saya rencananya minggu depan baru saya kumpulkan semua. Saya kasih waktu sampai minggu depan. Sudah saya terima draft bersih bab 1 ya.
Bab 1 sudah saya terima. Dan Karena nanti kalau misalnya sudah diterima Bu, nanti kalau ada perbaikan bisa saya kirimkan kembali. Oh saya iya iya, kirimkan oke. kembali koreksinya seperti apa. Oke, siap. Iya, supaya Bapak bisa koreksi lagi, perbaiki kembali naskahnya. Siap. Terima kasih Bu. Oke. Iya, terima kasih Bu. Fix, tidak ada lagi? Ya Bu. Terima kasih. Ya, saya pikir sekarang lebih bagus kayaknya kalau Bapak Ibu fokus kerjakan bab 1-nya ya. Ya, karena kalau yang saya sarankan kemarin kan juga referensi hanya sampai 10, jadi nanti kalau mungkin Pak Ipul masuk mungkin akan beliau akan karena fokus makin ke bab 2 bab 3 berarti mungkin akan diminta itu untuk menambah mungkin 40 ke atas lah referensi yang dibutuhkan untuk S2 kan minimal seperti itu. Tapi untuk menyusun bab 1 saya pikir 10 saja itu sudah bisa membantu kita dalam menemukan research gap-nya. Oke, jika sudah Feni, bagaimana Feni, aman? Aman Bu, aman. Oke, Aul aman? Aman Bu. Aman, Bu. Oke. Ibu, hari Senin mau konsul Bu, bisa Bu? Boleh. Yang lain juga ya, yang ada di Makassar, kalau ada waktu tak ke kampus, Maki, bisa konsultasi langsung kok. Supaya saya ingatkan kembali Bapak Ibu di gunakan ini mata kuliah metode penelitian, gunakan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baiknya untuk konsultasi ya, untuk menyelesaikan bab 1, bab 2 sampai bab 3. Tolong digunakan sebaik mungkin supaya nanti pada akhir bab semester 3 tinggal perbaikan sedikit, tinggal diarahkan ke dosen pembimbing, bisa make ujian proposal. Ya, jadi tolong manfaatkan betul-betul ini metode penelitian, mata kuliah metode penelitian. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, pesan saya tetap semangat Ki. Jauh-jauh dari zona nyaman dulu, tinggalkan zona nyaman, bergerak secepat mungkin, lebih cepat lebih baik ya, supaya nanti tugasnya output yang diharapkan itu tercapai. Kalau saya kan pertemuan saya outputnya itu bab 1, bab 1 sudah selesai dan insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Pak Ipul. Oke, minggu depan ya, minggu depan fix draft proposal bab 1 sudah selesai, sudah saya terima dan minggu depannya itu dilanjutkan oleh Pak Herul. Oke, untuk pagi menjelang siang hari ini, pertemuan pada hari ini saya pikir cukup sekian. Terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.